Yang dimaksudkan dengan Al-Quran adalah firman Allah. Sehingga yang bukan firman Allah bukan Al-Quran. Ittakhadhu hadzal Qur'an. Quran yang tadi kita sudah jelaskan, mushaf tulisannya, tapi apa? Mahjuran. Ya. Umatku itu punya Quran. Gitu ya. Tapi di sisi lain adalah mereka abai terhadap Al-Quran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada pagi yang cerah ini Allah takdirkan kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan taklim. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan, semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan, keistiqomahan untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja karena waktu kita tidak banyak ini. Sesuai dengan tema yang diamanahkan ke kami bahwa kajian kita pagi ini adalah Al-Quran, Ramadan, dan Risalah Perbaikan Umat. Ini sebenarnya temanya kepanjangan. Mana Pak Ivan? Bang Ivan mana Bang Ivan? Tapi tidak apa-apa lah, kita cukupkan saja. Kenapa kepanjangan? Karena Al-Quran sendiri satu tema. Ini kalau dibahas tuh panjang, lebar kali tinggi gitu ya. Sama dengan lega gitu. Belum nanti Ramadan dan yang terakhir adalah Risalah Perbaikan Umat. Tapi karena memang harus kita jelaskan, kita akan coba maksimalkan waktu yang diberikan. Jadi mungkin nanti slide ini bisa Bapak Ibu baca di rumah ya, selengkapnya. Nah, kita akan lebih mengeksplorasi bagian-bagian tertentu saja. Nah, yang pertama terkait dengan Al-Quran. Ini sesuatu yang sering kita dengar, tapi barangkali ada di antara kita yang belum sepenuhnya utuh ya, menangkap apa itu sebenarnya Al-Quran. Bahkan kadang kita tidak bisa membedakan mana itu Al-Quran, mana itu mushaf, mana itu terjemah. Sehingga ketika ada perbedaan terjemah, kita sudah bingung. Ini berarti Al-Qurannya direvisi. Nah gitu ya. Kita akan mulai dari Al-Quran itu sendiri. Apa itu Al-Quran? Al-Quran secara bahasa ada yang mengartikan dari kata qoro'a, yang artinya bacaan. Ada juga yang mengatakan secara bahasa bukan qoro'a gitu ya. Tapi ini definisi etimologis. Tapi yang menjadi poin kita adalah definisi istilah. Yang ini nanti akan menjadi panduan kita dalam memahami Al-Quran itu sendiri. Yang dimaksudkan dengan Al-Quran adalah firman Allah. Sehingga yang bukan firman Allah bukan Al-Quran. Nah, firman Allah yang mana? Firman Allah yang mengandung mukjizat. Karena ada nanti firman Allah yang tidak mengandung mukjizat.
diturunkan kepada penutup para nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril, tertulis dalam masahif, ini jamaknya mushaf, yang Bapak Ibu lihat di rak-rak kita ini, itu mushaf namanya. Jadi mushaf itu lembaran-lembaran yang di dalamnya ditulis Al-Quran. Kalau Al-Qurannya bukan mushaf itu. Nah, yang sampai kepada kita secara mutawatir itu dari generasi ke generasi, kemudian bernilai ibadah bagi yang membacanya, karena ada firman Allah tapi tidak bernilai ibadah. Apa misalnya? Hadis Qudsi. Nah, hadis Qudsi itu tidak bernilai ibadah kalau Bapak Ibu tidak melakukan. Tetapi ketika itu Al-Quran, maka akan bernilai ibadah. Membaca saja, belum pada level memahami. Dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan suratun Nas, surah An-Nas. Jadi ini yang dimaksud dengan Al-Quran. Ya, firman Allah yang mengandung mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, ditulis dalam masahif sampai kepada kita secara mutawatir. Ya, dari sejak zaman Nabi ke kita, ya urutannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, itu. Kemudian, ya, bagaimana cara Al-Quran turun? Nah, cara Al-Quran turun itu ada beberapa tahap. Nah, ini nanti bisa kita sinkronkan ya. Yang pertama adalah Al-Quran itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini yang Bapak Ibu ketika nanti bulan Ramadan dikenal dengan nama malam Lailatul Qadar. Itu daf'atan wahidah, sekali tempo. Jadi 30 juz itu turun di malam Lailatul Qadar. Nah, di mana letak 23 tahunnya? 23 tahun itu adalah ketika sudah di Baitul Izzah, langit dunia. Jadi Lauhul Mahfuz itu kalau mau carikan padanan di zaman kita, ya, cloud-nya Allah. Cloud-nya Allah. Ya, jadi itu semua ada di situ, termasuk takdir kita semua ada di situ. Nah, Al-Quran itu turunnya dari sana. Kemudian ditransitkan ke Baitul Izzah atau langit dunia di malam Lailatul Qadar. Nah, baru dari Baitul Izzah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang memerlukan waktu 23 tahun. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu pengen belajar Al-Quran sehari selesai, ini sebenarnya ya tidak sesuai dengan ini. Tidak sesuai dengan historisnya. Kan Rasulullah saja menerimanya selama 23 tahun. Artinya perlu proses ya, perlu proses. Ini yang kemudian nyampe ke kita. Makanya kita biasanya belajar Al-Quran pun nggak bisa langsung sekali tempo selesai. Ada tahapan-tahapan. Nah, ini yang harus dipahami. Rasulullah saja demikian. Jadi nanti dalam beberapa kajian disebutkan kenapa memerlukan waktu rentangan yang cukup lama. Ya, ini nanti bisa dilihat misalkan di firman Allah di surah Al-Hasyr itu, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andaikan Al-Qur'an itu diturunkan ya sekali tempo ya, dan itu diturunkan ke gunung, maka la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Tentu kalian akan melihat gunung itu akan hancur tercerai-berai. Khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Saking takutnya, saking dahsyatnya Al-Qur'an itu. Jadi dengan diturunkan berangsur-angsur berarti diturunkan frekuensinya. Ya. Jadi makanya kalau kemudian manusia bisa menghafal Al-Quran, itu merupakan anugerah dari Allah. Gunung saja tidak mampu. Maka Syekh Ali As-Sabuni menjelaskan dalam kitabnya At-Tibyan fi
ulumil Quran setidaknya ada 6. Kenapa Al-Quran diturunkan ke Nabi itu berangsur-angsur nuzulul Qurannya? Satu, untuk menguatkan hati Rasulullah. Ya, karena Nabi itu berdakwah di tengah celaan orang-orang musyrik. Bahkan dimaki-maki, dihina, dikatakan gila dan seterusnya. Kemudian yang kedua, melembutkan hati Rasulullah ketika diturunkannya Al-Quran. Kemudian nomor 3, pentahapan dalam pemberlakuan hukum. Karena di dalam beberapa hal seperti pengharaman khomer itu tidak langsung haram, tapi dimulai dengan ayat wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Nah gitu ya. Baru kemudian turun ayat terakhir, innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min 'amali syaitan fajtanibu. Nah, itu. Kemudian yang keempat, memudahkan memahami dan menghafal. Makanya kita pun juga tidak bisa menghafal langsung, jadi harus bertahap karena memang berat gitu ya. Kemudian penyelarasan dengan kejadian sebagai peringatan dengan berangsur-angsur sehingga menjadi relevan gitu ya, menjadi selaras dengan peristiwa yang terjadi sehingga umat menjadi mudah dalam memahami Al-Quran itu sendiri. Terakhir, sebagai penegasan bahwa Al-Quran itu benar-benar bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kaitannya dengan Al-Quran. Ya. Ini yang tadi kita sebut kita singgung ya. Al-Hasyr ayat 21. Jadi dengan diturunkan berangsur-angsur maka tidak menjadi berat, menjadi berat. Karena disebutkan dalam ayat gunung saja hancur, bagaimana dengan manusia yang notabene adalah tidak sekuat gunung fisiknya. Ini yang pentahapan hukum. Kemudian memudahkan menghafal, ini juga sama. Nah ini. Bagaimana kemudian cara Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat itu? Ya. Rasulullah ketika menerima Al-Quran yang berangsur-angsur 23 tahun itu, maka sekali dapat ayat maka akan dipanggil para sahabat-sahabat Nabi. Ya. Beberapa sahabat yang bisa menulis diminta untuk menulis. Yang tidak bisa menulis menghafal. Ya, karena orang bangsa Arab itu dikenal sebagai bangsa penghafal. Ya, adapun yang punya kecakapan menulis yang tertulis dalam beberapa kitab sirah, dalam kitab sejarah itu banyak ya, misalkan Khalid bin Sa'id bin Al-As, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Ya, termasuk Ubay bin Ka'ab dan beberapa sahabat yang lain. Bahkan Profesor Dr. Mustafa Azami dalam kitabnya ada buku kecil gitu ya. Kutabun Nabi itu ada sekitar 40-an sahabat-sahabat Nabi yang punya kecakapan menulis. Artinya bahwa sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran sudah ditulis. Ya. Jadi yang bisa menghafal, yang bisa menulis. Sehingga dikenal ada mushaf-mushaf pribadi para sahabat. Tapi belum ada mushaf yang seperti yang Bapak Ibu lihat di rak. Kalau mushaf yang ada di kita sekarang itu mushaf yang ada sejak zaman Utsman. Maka mushafnya disebut mushaf Utsman, tulisannya disebut dengan Rasm Utsmani. Nah, istilah saja ya, sebenarnya itu berakar dari tulisan di zaman Abu Bakar yang merujuk pada tulisan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya distandarkan menjadi tulisan baku di masa Utsman. Sehingga dikenal dengan nama Mushaf Utsman atau Rasm Utsman tulisannya. Jadi itu kalau misalkan Bapak Ibu mau melihat dari sisi kesejarahannya. Oke. Ini hadisnya panjang ya, kaitannya bagaimana proses Rasulullah mentransmisikan Al-Quran. Bagaimana Ustadz? Kan 23 tahun. Urutannya pun ngacak. Bagaimana kemudian bisa tersusun dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Hadisnya ini.
Ya, setiap kali turun wahyu Nabi akan panggil para sahabat. Idza nazala alaihi syai' da'a ba'du man kana yaktubu. Ya. Idza nazala alaihi syai' da'a ba'du man kana yaktub. Maka Nabi akan manggil sahabat-sahabat yang bisa nulis itu, kemudian beliau bersabda, "Da'u haula'il ayat fi surah allati yadhkuru fiha kadza wa kadza." Nah itu. Jadi kalau turun ayat, letakkan ayat ini setelah ayat ini dan seterusnya. Itulah kenapa kemudian kalau Bapak Ibu lihat ayat yang pertama kali turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai, kenapa letaknya di juz 30? Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya ini. Da'u hadhil ayat fi suratil ladzi yadhkuru fiha kadza wa kadza. Jadi meskipun Iqra itu turunnya di depan, tapi letaknya tetap di belakang. Gitu ya. Jadi yang ditaruh di depan adalah surah Al-Fatihah. Nah, itu setiap bulan Ramadan begitu tuh. Bapak Ibu bayangkan selama 23 tahun setiap kali bulan Ramadan Nabi menyetorkan hafalannya ke Jibril. Ya. Menyetorkan hafalannya di Jibril. Lah nanti setoran Nabi di bulan Ramadan di tahun terakhir kemudian beliau wafat itu disebut, dikenal dalam kitab Sahih Bukhari dengan istilah Al-Ardhah Al-Akhirah. Ya, Al-Ardhah Al-Akhirah itu adalah finishing ya, QC dari Jibril terakhir terkait dengan Al-Qur'an yang diturunkan 23 tahun, yang dari mulai Al-Alaq 15 sampai terakhir. Ada yang mengatakan Al-Maidah ayat 2 ya, yang al-yaum akmaltu itu kaulnya banyak. Tapi poinnya adalah sepakat bahwa yang disebut dengan Al-Qur'an ya tadi, Al-Fatihah sampai An-Nas. Sehingga yang nyampe ke kita, yang dibukukan di zaman Utsman ibnu Affan itu juga sama dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi ini yang disebut dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'anul Karim. Sehingga yang dibukukan dalam mushaf namanya mushaf Al-Qur'an. Tapi kalau bacaannya adalah yaitu Al-Qur'an yang dibaca. Karena memang Al-Qur'an itu yang dibaca. Ya. Sehingga kalau Bapak Ibu nggak baca ya berarti ya tidak baca Al-Qur'an. Gitu ya. Jadi kalau yang di rak itu namanya mushaf. Jadi bedanya kalau Al-Qur'an bunyi bacaannya, kalau mushaf tulisannya. Nah gitu ya. Mushaf tulisannya. Tulisan yang Al-Qur'an ada di situ. Dan itu ada coveringnya. Ya, sekarang sudah berubah, ada aplikasi ya, aplikasi Al-Qur'an. Kemudian umat bertanya bagaimana hukumnya HP ya, yang ada Al-Qur'annya. Nah, itu rata-rata memberikan jawaban, ya hukumnya menjadi mushaf kapan? Ketika Bapak Ibu buka aplikasinya. Jadi kalau di Androidnya ada mushaf, maka dia dihukumi hukmil mushaf ketika kita buka. Tapi kalau tidak dibuka ya tidak dihukumi mushaf. Gitu. Baik. Bagaimana Al-Qur'an disalin di masa Nabi? Ini poin penting juga. Karena waktu itu belum ada kertas. Ya. Yang ada adalah ditulis di lembaran yang terbuat dari kulit atau daun. Ya, tulang belikat unta, al-aktaf, yang atas disebutkan dalam al-itqan namanya ar-riqa, ada pelepah kurma al-usub, ada batu tipis al-likhaf, dan ada bantalan dari kayu yang biasa dipasang di punggung unta. Itu adalah media-media tulis di masa Rasulullah. Nah, yang paling aman ya dihafal, Pak. Jadi kalau mau ikuti sunnah ya kita hafalkan Al-Quran. Karena paling mudah kalau dihafal, nggak perlu bawa tulisan. Nah, ini manuskrip Al-Quran pertama ini. Dan nanti kalau Bapak Ibu melihat, misalkan di searching di Google gitu ya, jadi akan melihat banyak manuskrip Al-Quran. Manuskrip paling tua adalah yang tulisannya miring begini. Ya, ini manuskrip paling tua. Ini surat Toha. Jadi belum ada titik Bismillahirrahmanirrahim, itu belum ada titiknya. Ya, belum ada harokat. Ya, belum ada titik, belum ada
harokat. Ya. Terus bagaimana umat menghafal? Membacanya ya dengan talaki tadi. Jadi kalau nggak mau ribet, ya hafal. Dihafalin. Itu kenapa kemudian para sahabat itu berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran. Ya, karena dulu itu, ini nggak ada titik nih, basmalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor ayat juga belum ada. Jadi ini namanya khot hijazi. Ya, nanti yang agak tegak namanya khot kufi. Jadi nanti sebelum menjadi tulisan Quran yang Bapak Ibu lihat sekarang, proses awal adalah ini. Ya, Quran ditulis dengan menggunakan skrip hijazi. Ya. Skrip hijazi tanpa titik, tanpa harokat. Kapan ada titik? Titik huruf ba, ta, tha itu baru ada di tahun 90 Hijriah. Bukan 1990, 90 Hijriah. Ya, ulama yang memberikan titik namanya Nasir bin Asim. Ya. Sementara fathah kasrah dhammah itu baru ada di tahun 170. Ya, di masanya Al-Khalil bin Ahmad. Ya. Sebelumnya di tahun 60 harokat itu berupa titik. Ya, jadi kalau ba kasrah belum ada titiknya, ya, di ba itu ada. Nah, misalkan kayak gini ya. Ini di sini ada titik. Berarti ini di tahun 60-an titik ba dibacanya kasroh. Jadi ba sendiri belum ada titik. Itu prosesnya ya. Proses bagaimana Al-Quran kemudian mengalami penyempurnaan tulisan. Bacaan tidak ada. Ya. Jadi ini sama dari awal bacanya Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Jadi karena di masa awal tulisan itu sumber sekunder. Jadi orang lebih banyak menghafal, sementara di masa kita tulisan menjadi sumber primer. Sehingga kalau tidak ada harokat, tidak ada titiknya, orang kerepotan untuk membaca. Nah ini manuskrip Utsman yang tersimpan di Uzbek, Tashkent. Jadi kalau misalkan DKM mau jalan-jalan gitu ya, masih ada di Museum Uzbek itu ya, di Tashkent. Di Tashkent misalkan sekalian mau ke makamnya Imam Bukhari, mau sana gitu ya, coba mampir di Tashkent. Disebut Tashkent karena di museum ya, itu mushaf Tashkent disebutnya. Padahal dulu menurut riwayat ini mushaf yang berasal dari Kufah, dari Irak ketika Baghdad diserang oleh Mongol. Ya. Tapi tersimpan, masih disimpan di sana. Nah, poin selanjutnya kaitannya dengan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, adalah perkembangannya hari ini, Al-Quran itu terbagi menjadi 3. Maksud saya mushafnya ya, bukan Al-Qurannya. Mushaf Al-Quran hari ini di dunia Islam terbagi menjadi 3. Ini penting saya sampaikan biar nanti Bapak Ibu bisa memahami karakter. Ya, karena Al-Quran yang dulu di zaman Nabi hanya circle-nya di Madinah, hari ini tersebar ya dari ujung ke ujung. Ya, dari ujung ke ujung, maksudnya tidak hanya di Jazirah Arab, nanti di kita, di Andalus, di Maroko dan seterusnya. Mereka semua juga membawa peradaban sendiri dalam kajian permushafan. Nah, hari ini terbagi menjadi 3 kawasan. Jadi mushaf dengan karakter kawasan masyarik. Atau kalau Bapak Ibu mau memudahkan, mushaf-mushaf yang dicetak di Timur Tengah. Saya lihat di pengimaman tadi ada mushaf Madinah ya. Nah, mushaf Madinah itu kategori pertama. Ya, masyariqah namanya. Yang hamzah wasol dan hamzah qat'nya dibedakan. Kemudian tidak mengenal nun silah, tidak mengenal harokat berdiri di Allah, lafal jalalah. Itu mushaf-mushaf dengan genre masyariqah, kawasan masyarik. Ya, termasuk Saudi, kemudian Qatar dan sekitarnya sampai Mesir. Kemudian ada jenis kedua ya, mushaf-mushaf yang berkembang di Maghrib, Maroko dan sekitarnya. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu
dapatin, tempo hari sempat ada yang rame di medsos. Hati-hati, ada Al-Quran palsu beredar. Ada mushaf Al-Quran Qaf titiknya 1. Pernah nyampe sini belum? Belum ya, Pak ya? Nah, nanti saya tunjukin gambarnya. Ini juga ada penggunanya, maksud saya gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga harus aware, misalkan nanti ketemu mushaf orang Muslim ya, tapi Qurannya begitu. Al-Quran Qaf-nya titik 1 di atas, Fa-nya titik 1 di bawah. Ini orang Maroko dan sekitarnya. Kalau mungkin yang punya medsos, ya, ngafalnya pakai papan, loh namanya, lauh. Kita dulu pernah ya di orang-orang kita dulu ada sabak, sistem sabak. Itu sebenarnya masih berlaku di Maroko. Orang ngafalin dengan menggunakan papan, loh. Itu tradisi di Maroko. Nah, Qur'annya itu dengan jenis ini, Maghribah ya. Kemudian yang ketiga adalah kawasan Asia Anatolia. Dan nanti kita masuk di sini. Kenapa Quran Indonesia beda dengan Masyariqah, beda dengan Maghribah? Karena kita punya sejarah panjang juga ya. Tidak hanya Indonesia yang punya kemiripan, ya ini ada di Pakistan juga sama, kemudian Turki ya, itu masuk kawasan yang ketiga, Asia, maka dihimpun dengan nama Asia Anatolia. Nah, dari 3 kawasan ini, mushaf-mushaf yang berkembang hari ini, ya, Rasem Utsmaninya kembali lagi, karena penghubungnya nanti benang merah dari semua mushaf, itu semua ditulis dengan Rasem Utsman, itu merujuk kepada Asy-Syaikhani fi Rasem. Ya, tadi yang dikenalkan sama MC tadi ya. Itu kebetulan konsentrasi kami. Kebetulan kami sehari-hari di Lajnah Penasihan Mushaf Al-Quran. Kalau Bapak Ibu mau melihat kantornya ada di Taman Mini, Gedung Bet Quran. Jadi semua Al-Quran yang dicetak di Indonesia harus melewati Lajnah. Nah, itu merujuk pada ini, 2 syekh ini ya. Jadi kalau dalam hadis ada Bukhari Muslim, ya, maka dalam Rasem Utsmani ada Bukhari Muslim juga, tapi bukan Imam Bukhari, bukan Imam Muslim, tapi yang dimaksudkan adalah ini, Imam Abu Amr Ad-Dani dan Abu Dawud Sulaiman Ibn Najah. Mushaf Masyariqah atau Mushaf Madinah itu merujuk pada Abu Dawud Sulaiman Ibn Najah, Rasem Utsmaninya. Sementara mushaf kita Indonesia merujuk pada Abu Amr, gurunya. Nah, perbedaan paling mencolok di antara 3 kawasan di atas adalah dalam hal tanda baca. Jadi kenapa harokatnya berdiri, domah terbalik, kenapa kepala shad, kepala ain, dan seterusnya, itu semua nanti ada ilmunya. Dalam ilmu Al-Quran namanya ilmu dhabt. Oke. Ini yang tadi yang saya singgung ya. Ini contoh mushaf dari Maghribi. Surah An-Nas ya. Baca Pak ya? Bacanya? Dibaca? Takut salah ya? Itu bacanya tetap kul. Ya. Karena ini Maghribah ya. Yang tulisan Qur'annya pakai titik 1 qafnya itu di daerah utara Afrika, arah barat Mesir, seperti Libya, Tunis, Aljazair, Mauritania, dan Maroko. Jadi Qur'annya begini. Dia juga tidak mengenal kepala shad, kepala ain. Ya, itu mushaf-mushaf dari Maghribah. Beda dengan Masyariqah. Kalau yang ini mushaf kita ini ya. Nanti kalau yang Masyariqahnya, dia kepala shad. Membedakannya dari mana? Bapak Ibu lihat, kalau lafal jalalahnya harokat berdiri berarti Asia Anatolia. Tapi kalau lafal jalalahnya harokat biasa begini, nah ini bisa Maroko, bisa Masyariqah. Maroko kalau fa-nya titik 1 di bawah. Nah, fa di bawah, qaf di atas. Jadi titiknya tetap 1. Tapi bacaan sama. Ya. Jadi itu terkait dengan perbedaan sistem namanya ya. Jadi kita tidak bisa memungkiri ya, artinya menyalahkan. Kenapa? Karena ini juga menjadi mushaf resmi di kerajaan Maroko. Nah, kalau Bapak Ibu pengen lihat di mana Android-nya, bisa dicari di Play Store ya. Klik saja mushaf Muhammad As-Sadis
ya. Itu nanti ada 30 juz Quran dengan qaf titik 1 di atas, fa titik 1 di bawah. Itu contoh ya Al-Quran hari ini. Sehingga kembali lagi, kalau kita ingin belajar Al-Quran, poinnya adalah kita harus bertalaki. Tidak bisa mencukupkan otodidak, ngambil mushaf, kemudian diotak-atik sendiri, ngaji sendiri. Kenapa? Kalau itu yang dilakukan, maka yang terjadi adalah akan terjadi banyak salah baca. Nggak bisa. Jadi untuk Al-Quran, ya tetap meniscayakan guru, ya harus ditalakikan. Nggak bisa belajar otodidak. Ya, mau pakai yang Madinah kah, Maroko kah, atau yang termasuk yang di Indonesia, itu semua harus menggunakan guru. Kenapa? Kalau tidak pakai guru akan terjadi kesalahan. Tapi kalau digurukan pakai mushaf manapun hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Kita pastikan begitu. Ya. Ini cerita sedikit ya. Saya pernah mendapati seseorang yang ngimamin sholat. Ini karena tidak digurukan tadi. Ya, Bang Iban. Jadi kan ada murotal dari Saudi, itu kan sana sound sistemnya bagus. Ya, soundnya bagus. Jadi ketika baca Fatihah itu kan suaranya kan enak gitu ya, karena sound sistemnya juga echonya bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau echonya bagus kan sudah gema sendiri ya. Tapi karena dia ngajinya tadi otodidak, sehingga hampir semua akhir ayat ditambahin ada suara tambahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngapain itu? Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Padahal yang ujung itu kan echonya son. Iya. Jadi bukan bacaan. Bacaannya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah. Kalau echo aja kalau sonnya bagus. Nggak usah kemudian nambahin suara. Itu menjadi salah. Lah gitu. Ini contoh nih ya. Kalau kemudian tidak digurukan, nggak ada apa nama tajwidnya. Kalau Rabbil Alamin harus ada ditahan, itu hukumnya hukum apa? Kan nggak ada. Ini contoh yang pertama. Contoh kedua nih. Ada yang mempersoalkan masalah ini, Malik Yaumiddin dengan Malikin Nas. Ya, Malikin Nas dan Maliki sama ini. Yang tidak paham, dia akan menyamakan Malikin Nas dengan Maliki Yaumiddin. Malikin Nas nggak ada khilaf. Semua ahli qiraat asyraf bahkan itu ittifaq. Nggak ada baca Malikin Nas, nggak ada. Tapi kalau Maliki Yaumiddin dua. Bisa Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Dari Nabi dua yang Maliki Yaumiddin. Tapi Malikin Nas nggak ada. Nah, itu ada juga dulu yang bersikeras bahwa Malikin Nas disamakan dengan Maliki Yaumiddin. Oh, beda. Nah itu tidak akan ketemu kalau tidak ditalakikan. Nah gitu maksud saya. Tulisan mah sama-sama Malik. Tapi bacaan bisa beda. Nah, taunya dari mana? Ngaji. Ditalakikan. Kalau nggak ditalakikan akan terjadi kesalahan. Itulah kenapa kemudian Al-Quran tetap harus talaki. Jadi secanggih apapun misalkan bisa belajar audio gitu ya, otodidak, ada Al-Quran pen dan seterusnya, itu tetap tidak bisa menghilangkan pentingnya berguru dengan guru yang ahli dalam Al-Quran. Ini contoh lain. Tulisan terkait dengan Fawatihus Suwar ya. Bacaan sama, tulisan beda. Ya. Bacaannya sama, tulisannya beda. Ya. Kalau di Mushaf Masyariqah, tulisannya begini, tanda bacanya. Tidak ada tasydidnya. Tapi maghribah dengan tasydid. Kita dengan tasydid. Jadi nanti ada irisan ya dari sistem-sistem yang berkembang di dunia Islam. Maka seperti yang awal tadi saya sampaikan, kalau mau aman, menggunakan mushaf manapun harus berguru kepada
guru Al-Quran yang ahli, supaya tidak terjadi kesalahan tadi. Ini masih sama ini, maghribah. Ini. Wa ma unzila min qablika. Nah ini. Jangan dibaca fa ya. Karena itu qaf menurut tulisan orang-orang Maroko ya. Nah, pertanyaannya, karena tadi disinggung-singgung masalah Rosem Utsmani nih, Bang Ipan. Jadi yang Rosem yang mana? Ya, yang Rosem yang mana? Jadi biar nanti Bapak Ibu clear setelah kajian subuh ini dan bisa melihat semua mushaf itu sama, bahwa yang distandarkan oleh Sayyidina Utsman dari masa Nabi dan Abu Bakar yang disebut Rosem itu hanya batang tubuh huruf. Batang tubuh huruf itu ya ininya saja, Pak. Nah, ininya ya. Yang disebut Rosem adalah jismul harfinya. Titik dan harokat bukan bagian dari Rosem Utsmani. Ada. Ya. Titik dan harokat. Saya ulang. Titik dan harokat itu bukan Rosem. Apalagi tanda hamzah wasol, tanda hamzah kotok. Jadi yang Rosem adalah lengkungan hurufnya. Sehingga Qaf titik 1 dan titik 2 berarti tidak ada beda. Karena yang dari sahabat Utsman adalah cangkangnya itu, jismul harfinya. Yang dari Nabi adalah jismul harfinya. Nah, kenapa ada titik, ada harokat? Karena semakin Islam berkembang, banyak yang nggak bisa baca. Maka muncul para ulama yang merumuskan tadi, titik pertama siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menandakan A-I-U. Kemudian pembeda ba ta tha, ulama yang menginisiasi namanya Nasir bin Asim, itu muridnya Abul Aswad. Sudah ada titik berupa harokat, titik berupa huruf, masih nggak bisa baca lagi. Disempurnakan oleh Al-Khalil menjadi fathah kasroh domah sekarang. Ini yang punya ijtihad namanya adalah Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah gitu. Jadi yang menjadi standar adalah rasemnya. Ya, sehingga ketika ada tulisan Al-Quran beda harokat, itu sebenarnya tidak ada masalah. Selama yang mengajarkan faham. Selama kita yang talaki, ngerti. Yang jadi masalah adalah ketika yang mengajarkan nggak faham, yang talaki bingung. Nah, akhirnya sama itu. Bingung berjamaah itu. Ya, bingung berjamaah. Nah ini, nanti kalau ketemu di apa? Misalkan umroh atau haji akan ketemu karena dari semua kawasan akan ketemu di Haramain, ya, ketemu di Haramain. Dan ini dicetak semua di Mujama, ini juga dicetak. Karena orang Maroko tidak bisa baca model Madinah. Sebaliknya, yaitu kecuali yang pernah belajar begini. Ya, kalau kita pernah belajar keragaman, sistem tulisan akan ketemu jawaban ya, bahwa hakikatnya sama ya. Yang membedakan adalah tadi beberapa irisan penandaan ya, yang itu masing-masing negara punya kekhasan. Kita masuk ke bulan Ramadan. Ya. Di dalam Al-Quran setidaknya hanya bulan Ramadan yang disebut. Ya. Di antara 12 bulan gitu. Ya. Yang disebut eksplisit ini ya. Ya, tepatnya di surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ini benang merahnya Al-Qur'an dengan bulan Ramadan. Ya. Benang merahnya Al-Qur'an dengan Ramadan karena di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quranul Karim yang 30 juz di malam Lailatul Qadar. Adapun sisanya di hari-hari yang lain. Jadi 23 tahun itu tidak hanya di bulan Ramadan. Ada yang di bulan selain bulan Ramadan. Nah gitu. Ya, berangsur-angsurnya di 11 bulan. 12 bulan selain Ramadan berarti.
Nah, apa yang penting di sini kaitannya dengan bulan Ramadan? Ini ada hadis sahih dari Imam Bukhari ya dan Imam Muslim, sebutkan bahwa kullu amal ibni Adam yudha'afu. Setiap amal Bapak Ibu itu akan Allah lipat gandakan. Ya, Allah lipat gandakan. Itu di luar Ramadan, Pak. Ya, al-hasanatu asyru amthaliha. Sebenarnya hadis ini sejalan dengan ayat man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha, bi asyri amthaliha. Nah, satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Ila sab'ati mi'ati dhi'fin. Sampai 700. Jadi sebenarnya Bapak Ibu lakukan satu kebaikan, termasuk tadi subuh jalan ke masjid gitu ya. Kemudian kita niat iktikaf, lanjut tholabul ilmi tadi, maka kebaikan itu akan Allah lipat gandakan sampai 700. Ya, itu semua berlaku ya untuk semua kebaikan. Maka kalau baca Al-Qur'an satu huruf pahalanya berapa? 10. 10 itu kondisinya gimana, Pak? Dalam sholat, tidak sholat, punya wudhu atau tidak punya wudhu? Atau sama saja? Gimana spillnya? Spillnya 10 kebaikan itu. Hadisnya benar. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Jadi baca alif lam mim itu dapat 30 kebaikan. Nah, ada penjelasannya lebih detail. Kalau Bapak Ibu punya kitab Lamahatul Anwar, itu ada keterangan begini. Kita syuruk jam berapa ini? Sudah syuruk? Belum ya? Berapa? 5. Oke. Ada penjelasan tambahan. Ini apalagi mau datang bulan Ramadan. Biar Bapak Ibu panen pahala. Hadis yang menyebutkan satu huruf 10 kebaikan itu adalah kalau kita membacanya tidak di dalam sholat. Tidak di dalam sholat, tidak dalam kondisi suci. Lagi punya hadas, ya, hadas kecil maksudnya ya. Kemudian kita baca Al-Ikhlas misalkan gitu ya. Lah itu nanti hitungannya per huruf 10. Tapi kalau Bapak Ibu baca itu ayat, itu surat di dalam sholat, itu nilainya satu hurufnya 100. Dalam sholat dan berdiri. Ya, dalam sholat berdiri 100. Dalam sholat duduk 50 per huruf. Gitu. Tidak dalam sholat punya wudhu 25 per huruf. Nah, kalau tidak dalam sholat tidak punya wudhu baru yang 10 tadi. Nah, itu Ibu Bapak bayangkan kalau bacanya di bulan Ramadan akan berlipat-lipat kali lagi. Gitu. Itu bisa sampai sab'ati mi'ati dhi'fin ini. Ya, yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi itu sudah nilai ya, angka terakhir ya. Ada yang mengatakan saking gedenya. Jadi sebenarnya tidak eksplisit 700, tapi Allah ingin menegaskan dalam hadis ini bahwa satu kebaikan itu akan dilipat gandakan bisa sampai 700 kali lipat. Nah, yang Allah kecualikan dalam hal ini ya, illa shaum, kecuali Bapak Ibu puasa. Apalagi puasa Ramadan. Nah, makanya Ibu dapatkan di bulan Ramadan itu bukan pahala puasa, Bu. Ya, tetapi bunga-bunganya puasa. Ibu qiyamul lail, kita baca Quran, kita tarawih dan seterusnya. Itu yang mendapatkan lipatan pahala yang berlipat ganda. Sementara puasanya masih ditahan oleh Allah. Tinggal kita ya, bagaimana kita menjalani puasa itu. Apakah puasanya hanya sekedar menahan dari yang membatalkan atau sudah naik level menahan dari yang membatalkan pahala? Ini dua hal berbeda. Umumnya kita, common sense-nya umat Islam itu selalu bingung kalau puasanya batal.
tapi nggak pernah risau kalau perbuatannya itu menggerus pahala puasa. Bisa dibedakan Pak ya? Membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Lah yang banyak orang hanya bingung ngabuburit. Ya, yang batalin puasa, tapi tidak pernah bingung ketika pahalanya hilang. Padahal itu lebih signifikan. Maka harusnya ya, seyogianya kita bisa menaikkan level ya, sebagaimana Al-Ghazali katakan dalam Ihya itu, ya kita naikin level puasanya, tidak hanya yang membatalkan, tapi juga menjaga anggota badan kita untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan pahalanya puasa. Nah, terakhir, kaitannya dengan risalah perbaikan umat ini. Saya ingin membawa Bapak Ibu untuk merenungkan ayat Al-Quran ya. Ini sebenarnya berangkat dari kegelisahan Rasulullah dan diabadikan dalam surah 25 ayat 30, surah Al-Furqan. Jadi Nabi itu pernah mengadu kepada Allah, wa qala ar-rasul. Jadi kalau Bapak Ibu nyari di Quran jarang ketemu wa qala Muhammad, jarang. Kalaupun ada pasti disebutkan jabatannya. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir Rasulullah. Jadi kalau ada waqala rasul atau ya ayyuhan nabi, rasul maksudnya. Jadi nabi itu dipanggil khusus oleh Allah, beda dengan panggilan Allah kepada nabi dan rasul yang lain. Adam, Ibrahim, tadi yang kita baca, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan. Tapi ketika menyebut nabi, Allah itu menyebutnya dengan predikatnya. Wa qala rasul, dan berdoalah atau dan berkatalah. Atau dan Rasul berkata, Nabi Muhammad maksudnya. Ya Rabb, ya ini keluhan Nabi ini. Ya Rabbi, inna qaumi, ya Allah sesungguhnya umatku atau kaumku, ittakhadhu, ya, mereka mengambil, mereka beli. Di rumah Quran ada berapa Pak? Ada berapa Bang Iman? Di rumah, ya. 10 mungkin ya. Ittakhadhu hadzal Qur'an. Quran yang tadi kita sudah jelaskan, mushaf tulisannya, tapi apa? Mahjuran. Ya. Umatku itu punya Quran. Gitu ya. Tapi di sisi lain adalah mereka abai terhadap Al-Quran. Nah, kita akan garis bawah ini, mahjur itu apa? Hajrul Quran itu apa? Sampai ada ulama yang menulis kitab khusus Hajrul Quran. Abai terhadap Al-Quran itu adalah kita punya Al-Quran tapi tidak pernah dibaca. Sepakat Pak ya? Di sini sama Pak? Atau di Bekasi doang? Ada taksin ya? Alhamdulillah. Karena saya pernah menemukan ini. Ada mushaf Al-Quran itu yang lecek cuma satu. Pas bagian surat Yasin. Yang lainnya masih bagus. Dilihat itu. Dikiranya Quran surat Yasin doang. Quran itu ada 114. Nah, itu masih mending. Ada yang punya mushaf Al-Quran Pak Haji. Dari mulai dulu nikah nih, jadi mas kawin itu kan, ditaruh di rak lemari. Sampai sekarang belum ada dibuka. Ada yang di sini begitu. Ntar pulang dibuka Pak ya. Iya. Itu Hajrul Quran itu. Jadi itu sudah dibaca oleh Rasulullah. Dan disampaikan kepada Allah. Lah ini ayatnya di surah Al-Furqan. Wa qala ar-rasulu ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, umatku mereka ada tarhib Ramadan. Ada tahsin Quran. Ya, coba nanti lihat kalau Ramadan, semua masjid saut-sautan tadarus. Selesai Ramadan, berhenti semua itu Pak. Padahal nggak ada remote itu. Ya kan? Harusnya kan tidak. Harusnya mau Ramadan tidak Ramadan, tetap. Justru Ramadan semakin kencang. Lah ini enggak.
Kita nunggu timing dulu, momentumnya dulu. Ini bulan Ramadan, udah mulai. Maju semua kebut-kebutan. Selesai Ramadan sudah selesai. Kantong rakyat semua, Pak. Nah ini yang perlu kita pikirkan dari sekarang. Jadi mumpung kita masih diberikan kesempatan, Ramadan jadi momentum. Setelah Ramadan jaga intensitasnya. Kalaupun toh nggak bisa 1 juz, berapa kek? Gitu. Jadi jangan sampai kemudian lewat. Sayang. Gitu. Quran ini ya, bukan hadis lagi. Sangat sahih. Dan ini diresahkan oleh Rasulullah. Jadi kalau pengen membuat Rasulullah bahagia, jangan terjadi ini. Hajrul Quran. Wa qala Rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Seringnya kita ngambil Quran kalau ada masalah atau lagi senang, Pak? Masalah kan? Nah, kalau senang biasanya lupa. Nah, gitu. Manusiawi memang sebenarnya. Tapi ya harusnya tidak demikian. Makanya Ibnu Mas'ud itu mengatakan begini, Pak. Al-Quran ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangan Allah. Bapak Ibu bisanya berapa? Mampunya berapa maksudnya kita? Ambil. Faman dakhalahu fahuwa amin. Siapa yang bisa masuk di jamuannya Allah, maka dia akan aman. Nah, masalahnya balik lagi. Kita kadang buka Al-Quran itu nunggu Ramadan. Buka Al-Quran nunggu saudara meninggal. Buka Al-Quran hanya surat Yasin doang. Buka Al-Quran kalau sedang masalah. Selesai masalah, selesai semua Quran itu. Nggak dibuka-buka lagi. Dan ini menjadi peringatan bagi kita. Ya. Nah, kaitannya dengan pendidikan tadi ya. Risalah perbaikan. Karena Al-Quran dengan saum, dengan Ramadan itu terkait erat. Hadisnya bahwa asyamu wal Quran yashfa'an. Jadi bahwa puasa dan Quran itu dua-duanya bisa memberikan syafaat. Tahu syafaat, Pak ya? Syafaat itu yang akan bantu, ya, akan memberikan pertolongan. Jadi di hari kiamat nggak ada lagi Latsar, BNPB. Yang bagian kalau ada bencana suka, ya, itu nggak ada, Pak. Yang bisa menyelamatkan kita ini, bisa puasanya, bisa Al-Qur'annya. Ya, yaqulus siyam, puasa akan ngomong kepada Allah, tentu kalau puasa kita benar. Ya Rabbi inni mana'tuhu at-ta'am wasyahawati bin nahar, fasyaffi'ni fih. Ya. Si fulan ini telah puasa karenaku. Karena puasa dia tidak makan, tidak minum, dan seterusnya. Maka izinkan hari ini saya menolong dia. Karena di hari kiamat nanti nggak ada yang bisa nolong. Satu yang bisa kita harapkan adalah syafaat dari puasa. Yang kedua, Al-Quran. Mana'tuhu an-naum bil-lail mana'tuhu an-nauma bil-lail. Karena baca Quran maka dia tidak tidur malam. Maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Jadi ini yang diizinkan oleh Allah. Nanti di hadis Muslim disebutkan Quran itu akan memberikan syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Sama, menguatkan hadis ini ya. Kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan risalah perbaikan, sebenarnya tidak hanya bulan Ramadan. Ya. Di hadis Muslim ini disebutkan bahwa as-salawatul khams. Bapak Ibu, sholat 5 waktu itu sebenarnya juga perbaikan. Perbaikan harian. Wal jum'atu ilal jum'ah. Dari Jumat satu ke Jumat yang lain. Jumat kemarin sama Jumat depan. Itu juga akan menjadi menghapus kesalahan, perbaikan. Wa ramadhanu ila Ramadan. Dari Ramadan tahun ini dan Ramadan tahun depan. Tahun ini dan tahun kemarin. Itu juga menjadi mukaffiratun, ya, bisa menjadi penghapus dosa-dosa kecil di antara kita. Dengan syarat idzajtanabal kabair. Yang tidak bisa dihapus oleh Ramadan adalah kalau kita punya
dosa-dosa besar. Terakhir, nah kesimpulannya, ajaban li amril Qur'an. Ya, ajaban li amril Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu menjadi faktor utama. Apa keterangannya? Nazala Jibril bil Qur'an. Jibril itu kan salah satu dari sekian ribu malaikat. Karena dari Jibril lah Al-Qur'an itu turun. Tidak lewat Mikail, tidak lewat Israel dan seterusnya. Fa asbaha Jibrilu afdalul malaika. Maka Jibril menjadi malaikat yang paling utama. Ya, catat Pak ya. Jadi Jibril itu menjadi mulia, menjadi lebih afdal di antara para malaikat, sebabnya adalah lewat Jibril lah Al-Qur'an turun. Turun lagi. Nazalal Qur'an ala Muhammadin. Kita tahu bahwa Rasul dan Nabi itu banyak. Tapi yang diturunkan, Nabi yang menerima Al-Qur'an hanyalah Nabi Muhammad. Maka fasara sayyidul khalq. Maka Nabi Muhammad menjadi manusia paling mulia. Sebabnya adalah turun kepada beliau Al-Qur'an. Kemudian turun lagi. Ja'al Qur'anu ala ummati Muhammadin. Al-Qur'an itu turun kepada umat Muhammad, termasuk kita. Maka Nabi Musa umatnya tidak turun Qur'an. Dan seterusnya, nabi-nabi yang lain enggak ada. Fa asbahat khaira ummah. Maka sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin. Penyebabnya adalah karena di kitalah Al-Qur'an turun. Jadi penyebab kemuliaan itu adalah Al-Qur'an. Lanjut, nazalal Qur'ana fi syahri Ramadan. Di bulan Ramadan lah Al-Qur'an turun. Maka di antara 12 bulan fa asbaha khairus syuhur. Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Penyebabnya adalah Al-Qur'an. Kemudian nazal Al-Qur'an fi Lailatul Qadar. Ramadan ada 29 malam atau 30 malam. Kira-kira begitu. Tapi ada malam Lailatul Qadar. Tadi yang sudah kita singgung di awal, malam di mana Al-Qur'an turun. Maka malam Lailatul Qadar menjadi khairun min alfi syahr. Jadi penyebab keutamaan berarti ada di mana, Pak? Ada di Al-Qur'an. Jadi kalau Bapak Ibu pengen dimuliakan oleh Allah, berarti ya kembali ke Quran. Terakhir lagi, nggak ada di tag. Ibu lihat di rak-rak itu. Mushaf itu terbuat dari apa? Kertas. Apa bedanya dengan kertas dus aqua? Bedanya apa, Pak? Sama kan? Sama. Yang itu ada yang kencang, Pak. Ada Al-Qur'an. Yang kerdus aqua nggak ada. Boleh ditendang kan? Yang itu di atas, kardus itu di tong sampah. Kesimpulannya ada di Al-Qur'an. Jadi kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, ya kita harus kembali ke Al-Qur'anul Karim. Saya kira itu Bang Ipan yang bisa kami sampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan silahkan, kalau cukup juga tidak apa-apa. Silakan. Terima kasih Ustaz atas materi yang disampaikan. Semoga baik yang berkembang mau menyampaikan dan diterima dan diberikan Allah Subhanahu wa taala dan juga Quran senantiasa mengikuti hari-hari di bulan Ramadan setelah Allah mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah disampaikan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membaca Al-Quran, tetapi kita tidak paham artinya, apakah bacaan Al-Quran itu sesuai dengan target-target yang tadi Bapak sampaikan? Ada kebaikan di sana, kemudian juga bahkan nanti memberikan syafaat pada kita. Ya. Apakah
dengan tidak mengetahui artinya, target-target tersebut sudah tercapai, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Ini sering kali ditanyakan kepada kami, Pak ya. Jadi perhatikan apa yang disabdakan Nabi ya. Iqra'ul Qur'an. Nah, baru ingat saya, yang hadis Muslim, yang syafaat tadi. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Yang Nabi perintahkan adalah bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Bukan mengertilah. Jadi levelnya baca dulu, Pak. Jadi benar, taksin dulu. Ustadz, saya sudah taksin lama. Tapi belum bisa-bisa. Nabi yang perintahkan apa? Bacalah. Kita disuruh baca. Ada di zaman Rasulullah itu wayatata'ta. Ada orang yang membaca Al-Quran terbata-bata. Nabi katakan apa? Falahu ajroni. Bagi orang yang terbata-bata, tapi masih berusaha taksin, saya ulang Pak ya, bukan terbata-bata kemudian merasa selesai. Syaratnya satu, terbata-bata Bapak Ibu masih dapat pahala, berat tapi masih berusaha, bukan berat menyerah, itu lain. Ya, wayatata di sini adalah terbata-bata tapi berusaha, maka pahala Bapak Ibu dua, pahala kita dua. Pahala pertama pahala baca tadi, kiroah tadi. Pahala kedua, pahala Bapak kerepotan. Susah bedain makhraj. Ain dan A itu ketuker-tuker terus. Misalkan gitu ya. Jadi justru dapat dua. Yang lancar dapat satu, Pak. Cuman dapat kemuliaan yang lain. Jadi kembali lagi saya ingin mengatakan, misalkan ada yang mengatakan percuma baca Quran tidak paham, jangan didengerin. Perintah Rasulullah adalah Iqra'ul Quran. Pahala dihitung per huruf, bukan dihitung per faham. Ya, saya ulang. Pahala membaca Al-Quran itu dihitung per huruf, bukan per faham. Kalau Bapak faham, levelnya naik, tapi tidak menghilangkan bacaan. Maka bagi kita yang awam, saya nggak paham, tidak apa-apa. Bulan Ramadan tadi, kita mendekat baca semampunya. Ya, yang penting tetap nanti ditaksinkan, habis itu ngaji lagi, sampai kemudian pokoknya kita boleh berhenti kalau sudah ada bendera kuning, Pak. Ya serius ini. Kalau belum bendera kuning, kita duluan sama Israel. Nanti kalau misalkan belum hatam keduluan Israel, bilang Israel, gara-gara kamu cabut dulu. Loh ya serius, Pak. Artinya apa? Kesempatan itu kita pakai. Apalagi Bapak ketemu Ramadan. Saya cerita serius, kemarin ada kawan saya ngaji itu. Baru kemarin. Padahal sehat walafiat, meninggal. Padahal kemarinnya, seminggu yang lalu, lagi posting benerin musola. Dibuat persiapan taraweh, Pak. Tapi ternyata keduluan. Itu maksud saya. Jadi kembali lagi bagi kita yang masih bisa baca semampunya. Apalagi sudah ada program taksin. Yang penting tetap taksin, usaha terus dibaca. Itu yang dapat pahala dua. Jadi jangan didengarkan misalkan ada yang mengatakan percuma baca. Tidak, Quran tidak ada yang percuma. Ada cerita yang mungkin bisa menginspirasi, Pak. Ada seorang kakek ya. Ditanya cucunya, Pak. Ya. Ngapain sih kek baca Quran setiap hari? Emang kakek paham? Kakek yang bijak ini, Pak. Kemudian kebetulan kakek ini punya kebun. Di sini ada punya kebun, Pak. Kebun ada sungai. Sampai ada sungai. Untuk menjawab si cucu, dia tidak menjelaskan bahwa Al-Quran itu begini demi syafaat. Susah, Pak. Anak kecil nggak bisa terima itu. Ya. Anak kecil ini bisa yang umur TK, bisa yang umur 40, Pak ya. Susah dijelasin juga ini, beda-beda tipis. Akhirnya apa? Si kakek nyuruh. Ada keranjang terbuat dari anyaman bambu. Jadi ketika ditanya buat apa baca Quran, nggak paham. Dia bilang, sudah, sekarang kakek suruh kamu, itu kan ada tanaman. Itu ada sungai. Kamu ambil air di sana, siram ke tanaman itu. Tanpa berpikir panjang, si cucu melakukan perintah dari sang kakek. Air dari sana, dari sungai,
ditaruh ke tanaman. Kira-kira nyampe nggak Pak situ, Pak? Dengan keranjang tadi? Enggak kan? Enggak. Lama-kelamaan si cucu ngeh. Ini maksudnya apa, Kek? Maksudnya apa? Kamu paham nggak yang pakai suruh tadi apa? Kamu lihat keranjangnya. Kan nggak bisa saya nyiram air dengan keranjang bolong yang anyaman bambu itu. Betul, nggak bisa. Tapi kamu lihat, keranjangnya bersih atau bersih? Keranjangnya menjadi bersih kan lama-lama? Lah itu ibaratnya orang baca Quran yang nggak paham, Pak. Bisa bersihin itu. Bersihin hati maksudnya ya. Jadi keranjang itu ilustrasinya. Memang tujuannya untuk nyiramin nggak dapat. Kenapa? Ya karena nggak bisa nampung. Tapi kan tetap aja ada efek, ada impact ke media yang kita pakai tadi. Lah itu ibaratnya kita ketika membaca nggak paham, ya nggak paham, tapi tetap masih punya manfaat di situ. Apalagi Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Jadi saya ingin mengatakan bahwa tidak ada perintah Nabi ifhamu untuk tahap awal ya. Tahap pertama tetap kita disuruh baca. Faham tidak faham. Itu nanti sudah nilainya sudah luar biasa. Yaitu yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain. Saking amazingnya Quran, ya baca aja ada tajwidnya kan Pak? Ya kan? Baca huruf ada tajwidnya. Bapak lihat kitab-kitab yang di Nabi Musa yang lain ada tajwidnya. Tidak ada. Hanya Quran. Itulah kenapa kemudian pahala bacanya itu luar biasa. Apalagi nanti kita baca di bulan Ramadan. Begitu. Bisa ditangkap Pak ya? Nah gitu. Masih ada? Satu jawaban lagi Pak, kalau masih ada. Cukup. Baik, alhamdulillah kita cukupkan kajian kita pada ini. Namun sebelum itu mohon kita untuk doa untuk hari. Baik. Sebelum kita berdoa, mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan semoga apa yang kita hajatkan, niat kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang mendahulu kita, Allah lapangkan kuburnya. Anak-anak kita diberikan zuriyah yang salih salihah, yang bisa meneruskan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La kulli niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ukhraana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna wa ashabana wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khairi wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa al-dhairi wa al-tughyan. Allahumma arzuqna husnal khatimah wal mu'afata da'imah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma 'azzim rabbana fil Qur'an waj'alhu nuran li absarina wa shifaa'an li sudurina wa dhahaban li humumina wa humumina. Allahumma zayyin bihi alsinatana wa jammil bihi wujuhana wa thaqil bihi mizanana warzuqna haqqa tilawatihi wa qawwina 'ala ta'atika ana al-lail wa atraf an-nahar واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأخيار. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.